Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Hadi, absen 27 dari 10 FE1. Hari ini saya akan menjelaskan kembali materi yang ditayangkan di TVRI pada tanggal 21 April 2020 yang lalu dengan tema Sri Kandi Indonesia. Sri Kandi yang pertama adalah Maria Walanda Maramis. Maria Walanda Maramis lahir pada tanggal 1 Desember 1872 yang juga merupakan adik dari A.A. Maramis, yang adalah Menteri Keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Ibu Maramis hanya mengenyam pendidikan setingkat sekolah dasar, karena pada masa itu perempuan Minahasa tidak diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut tidak meruntuhkan semangat beliau untuk terus belajar. Ia terus melanjutkan belajar kepada orang-orang yang terpelajar di sekitarnya, karena menurutnya sosok seorang ibu merupakan inti dari rumah tangga dan juga merupakan inti dari masyarakat. Oleh karena itu, perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang layak dan juga yang setara dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Setelah menikah, Ibu Maria menetap di Manado. Pada tahun 1917, ia dan beberapa temannya mendirikan organisasi bernama Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, disingkat PIKAT. PIKAT adalah organisasi yang diperuntukkan bagi kaum perempuan agar dapat menyelesaikan masalah sehari-harinya. Namun tidak disangka, PIKAT berkembang dengan pesat dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia, misalnya di Pulau Jawa dan Kalimantan. Ibu Maria juga membangun sekolah gratis yang bernama Huis Hound School. Selain itu, ia juga membangun sekolah kejuruan putri lengkap dengan asramanya. Perjuangan Ibu Maria bukan hanya dalam dunia pendidikan. Ia juga berjuang agar wanita Minahasa dapat ikut andil dalam dunia perpolitikan. Jasa dan peranan Ibu Maria hingga kini terus dikenang. Sebagai apresiasi, pemerintah pada tahun 1969 menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Perjuangan Maria patut untuk kita teladani. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada tayangan tersebut. Praktik baik apakah yang dapat diteladani dari tokoh Maria Walanda Maramis? Nilai karakter apakah yang dapat dipetik dari perjuangan beliau? Menurut saya, Ibu Maria merupakan seorang yang tabah, memiliki prinsip yang kuat, dan juga memiliki semangat untuk menimba ilmu. Hal tersebut sangat cocok untuk kita tiru dan kita teladani agar kita dapat berguna dan sukses di masa mendatang. Sri Kandi yang kedua adalah Kumala Hayati. Kumala Hayati adalah pemimpin armada laut Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Sultan Al-Mukamil pada akhir abad ke-16. Sebelum menjadi Laksamana, Kumala Hayati dipercaya memimpin armada Inong Bale yang legendaris. Pasukan ini terdiri dari wanita-wanita janda yang suaminya telah gugur di medan pertempuran melawan Portugis. Kumala Hayati diangkat menjadi Laksamana karena ketangguhannya dan kesuksesannya dalam memimpin armada Inong Bale. Bahkan pernah dicatat, sejak Kumala Hayati memimpin, armada laut Aceh pernah memiliki 100 kapal perang yang dimana satu kapal perangnya berisi 400 hingga 500 orang. Sungguh kepemimpinan yang luar biasa. Pada tahun 1559, pasukan Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman datang ke Aceh. Mereka ingin memonopoli perdagangan di sana. Namun dengan gagah berani, Kumala Hayati beserta pasukannya pergi menyerbu pasukan Belanda dan berhasil membunuh Cornelis de Houtman. Itulah salah satu kisah perjuangan Kumala Hayati. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan nama beliau pada salah satu kapal perang Angkatan Laut Indonesia bernama KRI Kumala Hayati. Dan juga pada tahun 2017, pemerintah secara resmi memberi gelar beliau Pahlawan Nasional Indonesia. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan.
Pertanyaan pertama, apakah kamu bangga dengan Laksamana Kumala Hayati, tokoh pahlawan wanita Indonesia? Dan pertanyaan kedua, siapakah yang saat ini kamu banggakan? Mengapa kamu bangga kepadanya? Jawaban pertama, saya bangga kepada Ibu Kumala Hayati karena beliau adalah salah satu laksamana wanita pertama di dunia, dan juga karena kepemimpinannya dalam sejarah Aceh pernah mempunyai 2000 pasukan dan 100 kapal perang, dan juga Ibu Kumala Hayati pernah memimpin 2000 orang untuk menyerbu pasukan Belanda. Dan untuk pertanyaan kedua, saya bangga kepada Anya Geraldine. Kenapa? Karena dia adalah salah satu sosok wanita muda Indonesia yang sudah memiliki banyak prestasi, dan juga dia sudah bisa meniti karir di usia mudanya. Selanjutnya adalah 3 perempuan Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di kancah olahraga internasional. Mereka bertiga mendapatkan julukan 3 Serikandi atau Trio Serikandi. Mereka adalah Lilis Handayani, Nur Fitriana Saiman, dan Kusuma Wardani. Mereka bertiga adalah 3 Serikandi yang memenangkan ajang kejuaraan panahan di Olimpiade Seoul tahun 1998, dan juga menjadi emas pertama yang didapatkan Indonesia pada ajang tersebut. Setelah itu mereka berhasil mengibarkan sangsaka merah putih pada kejuaraan tersebut. Setelah mendengarkan berbagai cerita dari Serikandi yang dapat menginspirasi kita, saya dapat menyimpulkan bahwa apabila kita memiliki suatu impian, maka kita harus terus berusaha agar impian tersebut dapat kita capai, sehingga akan berguna bagi semua orang, dan juga tentunya kita dapat membanggakan keluarga dan juga nusa dan bangsa. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terdapat kata-kata yang kurang mengenakan. Om Santi 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 Om.